Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, respect, pemain Timnas U23 lakukan penghormatan ke Thailand usai laga. Berhasil tembus ke partai final, Sintayong bungkam para pengkritik Timnas U23. Pelatih Timnas Thailand cari alasan kekalahan timnya. Dan Ramadan Sananta ungkap target sesungguhnya. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Salah satu klub perwakilan dari Indonesia, PSM Makassar, berhasil meraih kemenangan meyakinkan melawan klub Myanmar, Yangon United, yakni dalam babak playoff AFC Cup 2023-2024. Hasil positif ini pun menarik perhatian dari publik Asia Tenggara. Pasalnya, pertandingan tersebut sejatinya sudah digelar pada hari Rabu malam di Stadion Iwayan Dipta, Bali. PSM memimpin dengan cepat melalui gol Aldison pada menit ke-6. Selanjutnya, Everton turut mencetak gol pada menit ke-36. PSM unggul 2-0 di paruh pertama. Kemudian di babak kedua, PSM tetap mendominasi permainan. Yakob Sayuri di menit 50 dan Adilson di menit 61 mencetak 2 gol tambahan. Hasil akhir pun PSM menang telak 4-0 atas Yangon United. Salah satu media Malaysia bahkan bola pun menyoroti kemenangan dominan PSM dalam pertandingan ini. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa PSM akan ditemani oleh Bali United dalam partisipasi AFC Cup kali ini. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok baru-baru ini membocorkan posisi awalnya saat memulai karirnya di sepak bola. Usut punya usut, ternyata ia dulu bukan seorang gelandang. Mark Klok mengungkapkan bahwa saat masih kecil adalah seorang striker. Hal tersebut ia ungkapkan melalui sebuah podcast di kanal YouTube Sport 77 Official. Namun seiring berjalannya waktu, Klok telah beranjak dewasa dan lebih serius di sepak bola, akhirnya paham jika selain penyerang, masih ada posisi penting lainnya. Pada masa itu dia mencoba menjadi gelandang serang dan mengenakan jersey nomor 10. Posisi ini Klok mainkan dalam waktu yang cukup lama. Perjalanan soal mencari posisi terbaik ternyata tidak sampai di sini. Karena Klok sudah masuk ke ranah profesional di FC Utrecht, dia pun mulai mencoba bermain sebagai gelandang bertahan. Striker Timnas Indonesia U23 Ramadan Sananta merupakan salah satu pemain jebolan SEA Games 2023 yang dibawa oleh Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 ini. Sebagaimana diketahui di ajang SEA Games, pemain berusia 20 tahun tersebut sukses menjadi top scorer di ajang itu. Dengan alasan itulah Coach Sintayong memanggilnya untuk menjadi ujung tombak skuad Garuda Muda di ajang Piala AFF U23. Sananta pun berhasil menjawab kepercayaan Sintayong. Bersama skuad Garuda Muda di Piala AFF U23, dirinya mampu tampil impresif. Ia menjadi top skor sementara Timnas Indonesia U23 dengan raihan 2 gol yang dicetaknya di fase grup. Namun sayang, pada laga semifinal melawan Thailand semalam, dirinya tidak mencetak gol sama sekali. Di samping itu, pemain Persis Solo tersebut mengungkapkan ambisinya untuk bisa menjadi juara lagi. Sebab medali emas di SEA Games belum cukup baginya. Jadwal pertandingan final AFF U23 itu sendiri akan digelar pada hari Sabtu 26 Agustus mendatang pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Di partai puncak itu, skuad Garuda Muda akan menghadapi Vietnam U23 arahan Hong Antoine. Pelatih Thailand U23 Isara Sritaro mengungkapkan alasan tim asuhannya usai kecolongan 2 gol cepat dari Timnas Indonesia U23 pada laga semifinal semalam membuat anak asuhnya langsung ngedrop. Keroposnya pertahanan Thailand ketika berjumpa Garuda Muda bisa dikatakan cukup mengejutkan. Pasalnya Thailand U23 sebelumnya telah menunjukkan kekuatan dalam bertahan pada babak penyisihan grup A dengan tanpa kebobolan 1 gol pun. Namun catatan apik itu dipatahkan oleh skuad Garuda Muda yang sanggup menjebol gawang Thailand sebanyak 3 kali. Menanggapi hal tersebut, Isara Sritaro pun mengakui keunggulan Garuda Muda dalam memanfaatkan set piece. Lebih lanjut, dirinya juga mengeluhkan lapangan yang licin sehingga membuat pemainnya mengalami kesulitan. Pelatih berusia 43 tahun ini pun menambahkan jika anak asuhnya telah menunjukkan seluruh daya dan upaya pada laga melawan Garuda Muda. Hal tersebut terbukti dengan tergeletaknya para pemain tepat setelah wasit mengakhiri laga karena kehabisan tenaga.
Sementara itu dengan kekalahan mereka di laga semifinal, Thailand akan menantang Malaysia U23 di babak perebutan juara ketiga Piala AFF U23 pada hari Sabtu sore mendatang. Salah satu pengamat sepak bola serta koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali buka suara terkait lolosnya timnas Indonesia ke babak final Piala AFF U23 yang diusah mengalahkan Thailand U23. Akmal pun mengatakan kemenangan itu layak untuk disyukuri. Ia melihat Jim Kalisroyer dan kawan-kawan tampil seolah tanpa beban di laga tersebut. 2 gol cepat yang dicetak dalam kurun 25 menit pertama menjadi kunci kemenangan. Akmal menambahkan secara hasil memang cukup maksimal, namun dari permainan kerja sama tim kurang begitu bagus, di mana keuntungan gol cepat memanfaatkan situasi kritis. Namun kemenangan ini tetap menjadi modal berharga untuk melawan timnas Vietnam U23 di laga final. Hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dikatakannya saat timnas Indonesia kalah di laga perdana Piala AFF U23 kemarin. Kala itu dirinya seperti meragukan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Penampilan luar biasa ditunjukkan oleh punggawa Garuda Muda ketika melawan Thailand U23 di laga semifinal semalam. Pada laga itu timnas Indonesia berhasil menggilas tuan rumah dengan skor cukup telak yakni 3-1. Skuad Garuda Muda unggul lebih dulu melalui aksi Kalisroyer pada menit ke-10. Lalu Muhammad Ferrari pada menit 22, serta gol bunuh diri dari Nacha Promsombon pada menit ke-45+1. Hal itu terjadi usai salah mengantisipasi bola dari Haikal Al-Hafiz. Sementara Thailand hanya mampu membalas 1 gol melalui tundukan Judith Wan Prapau pada menit ke-27. Tentu hasil ini membuat skuad Garuda Muda memastikan diri menghadapi Vietnam U23 di partai final. Selain itu, keberhasilan Sintayong mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke babak final sekaligus menjadi pembuktian Sintayong kepada pengamat dari Vietnam, Quang Huy, yang mana sangat meremehkan Indonesia. Bukan hanya pengamat sepak bola asal Vietnam, namun pengamat sepak bola tanah air pun dibuat bungkam dengan hasil tersebut. Sebagaimana diketahui, beberapa pengamat sepak bola tanah air sempat meragukan kualitas skuad Garuda Muda arahan Sintayong sebelum berlaga di semifinal. Di antaranya adalah Bung Toel dan Akmal Marhali. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong buka suara usai mengandaskan Thailand dengan skor 3-1 di laga semifinal Piala AFF U23. Pelatih asal Korea Selatan ini memuji seluruh pemainnya yang tampil heroik dalam laga tersebut. Hal ini karena skuad timnas U23 Indonesia terus berkurang hingga semifinal ini. Bagas Kava mengalami cedera saat pemanasan dan harus digantikan oleh Robby Darwish. Namun Sintayong belum tahu separah apa kondisi cedera Bagas Kava, namun ia memprediksi bahwa pemain Barito Putra itu tidak bisa bermain di Piala AFF U23 2023. Di samping itu, Sintayong juga memberikan penjelasan mengapa gaya main di fase grup berbeda dengan di semifinal. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, timnya berkembang di Piala AFF U23 dari segi performa. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U23 berhasil menggilas Thailand dengan skor 3-1 di laga semifinal Piala AFF yang digelar di Rayong Province Stadium pada Kamis malam. Pada pertandingan ini pun berjalan cukup panas, di mana wasit asal Jepang Hiroki Kasahara ia memimpin pertandingan sampai mengeluarkan lebih dari 3 kartu kuning kepada timnas Thailand U23 yang bermain kasar. Permainan kasar yang ditunjukkan Thailand U23 lebih karena frustasi kesulitan meladeni permainan timnas Indonesia U23. Di samping itu, usai pertandingan tersebut, ada momen di mana punggawa Garuda Muda melakukan hal yang mendapatkan perhatian publik. Di mana Kapten Timnas Indonesia Alvendra Dewanga memimpin rekan-rekannya untuk memberi penghormatan ke bench timnas Thailand. Mereka memberikan penghormatan dengan membungkukkan badan, tepat di hadapan bench yang diisi oleh official dan pemain timnas Thailand. Tersentak dengan aksi para pemain timnas Indonesia U23, pemain timnas Thailand U23 juga melakukan hal serupa di bench skuad Garuda.